Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana dolar Biden ataupun dolar USD dikatakan turun disebabkan kebijakan Jokowi. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan dolar Biden ataupun dolar USD dikatakan jatuh sedikit, banyak, kita nak tahu. Ini dikatakan disebabkan oleh kebijakan Jokowi. Mungkin daripada ekspor nikel, mungkin disebabkan Indonesia stop nikel, mungkin dikatakan Indonesia melakukan realisasi. Kita nak tahu guys. Kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai berita ni guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ni guys. Jom semak. Terkena krisis, dolar Biden runtuh karena kebijakan Jokowi. Amerika lakukan perlawanan hingga manuver. Idiot. I'm not stopping here. I'm determined to ban assault weapons. I did it once before, and we're going to do it again. We're making progress on global inflation caused by the pandemic and Putin's war in Ukraine. I just signed. Pasar besar kita, baik Tiongkok maupun Amerika, permintaannya turun, demandnya agak menurun atau drop. Ya, mestinya Kementerian Perdagangan bisa menggeser, mengalihkan ke negara-negara lain yang kira-kira memiliki permintaan yang sama. Saya lihat punya potensi besar itu India. Halo sahabat Bagi-Bagi, hilangnya dolar, hingga terkena krisis kini sedang dialami negara-negara barat. Namun ini juga menjadi kekhawatiran bagi Presiden Jokowi. Jokowi sudah siapkan skenario untuk melawan strategi negara barat. Kebijakan Jokowi yang sangat berani, kini menjadi perhatian dunia internasional. Selain berimbas pada negara-negara Eropa, kebijakan ini juga berdampak pada seluruh negara di dunia. Negara berkembang kini beramai-ramai mendukung kebijakan Indonesia, karena kebijakan Indonesia sangat berpihak kepada negara berkembang. Namun ada kekhawatiran sendiri di tubuh Presiden Jokowi, karena adanya kelangkaan dolar di Indonesia. Ini adalah sebagian strategi negara barat, agar negara berkembang tidak bisa menyusul ketertinggalannya di dunia internasional. Cara-cara licik ini mulai terbaca oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya Mimin. Sahabat Bagi-Bagi, kelangkaan dolar Amerika Serikat di Indonesia, saat ini mulai membuat khawatir Presiden Joko Widodo. Keringnya valuta asing di Indonesia, juga sebenarnya disebabkan karena beberapa faktor. Mungkin saja salah satu faktornya adalah, kebijakan pemerintah yang menekan ekspor ke negara-negara barat. Ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah, karena akan memperhambat Indonesia menjadi negara maju. Ini juga akan menjadi bencana, karena negara-negara barat, terutama negara Amerika, yang memegang kendali mata uang global. Sahabat Bagi-Bagi, sejumlah ekonom dan bankir juga mengamini, bahwa kondisi falas di tanah air saat ini memang cenderung ketat alias kering. Kepala Ekonom BCA, David Sumual menjelaskan, saat ini permintaan kredit falas tidak diimbangi dengan pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK falas. Dalam dunia perekonomian internasional, valuta asing atau falas memiliki peran penting dalam pelaksanaan transaksi keuangan internasional. Falas juga memiliki peran besar dalam bidang perdagangan antar negara. Falas adalah mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Kebijakan sanksi terhadap eksportir yang tidak menempatkan DHE di dalam negeri belum ampuh untuk membuat pengusaha memarkir dan mengkonversikan dolarnya. Dan, tidak ada aturan yang tegas dari otoritas mengenai berapa lama DHE harus memarkir dolarnya di tanah air.
Ini yang dikhawatirkan Presiden Jokowi. Namun kekhawatiran ini akan cepat berlalu, pasalnya negara-negara besar sudah tidak bergantung pada dolar, dan akan menggunakan mata uang negaranya masing-masing. Contohnya saja China dan India, yang menggunakan mata uang negaranya sendiri untuk membeli minyak kepada Rusia. Ini akan menjadi angin segar bagi masyarakat, pasalnya hegemoni Barat sudah mulai runtuh oleh Paman Putin. Paman Putin memang menjadi sahabat negara-negara yang sedang berkembang menuju negara maju. Sahabat bagi-bagi, pakar juga menilai, jika bank sentral menerapkan kebijakan ketentuan atau mengharuskan pengusaha memarkir dolarnya untuk jangka waktu tertentu, bisa terbentur dengan kebijakan Indonesia yang menganut rezim devisa bebas. Undang-undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999. Di dalam UU tersebut, pemerintah memberlakukan rezim devisa bebas. Suku bunga simpanan falas di dalam negeri, juga dinilai kurang menarik bagi para pengusaha untuk memarkir dolarnya di tanah air. Ini mungkin strategi Barat yang akan menggulingkan ekonomi dalam negeri kita. Selain itu, faktor lainnya yang membuat eksportir atau importir ogah memarkir dolarnya lebih lama di tanah air. Karena pendalaman pasar di sektor keuangan masih rendah. Para eksportir dan importir, tentu saja membutuhkan pasar keuangan yang lebih mobile dan menjamin. Sahabat bagi-bagi, untuk mengantisipasi pergerakan dolar di Indonesia, Presiden Jokowi juga akan membuat kebijakan baru mengenai dolar. Kebijakan ini akan menguntungkan Indonesia, dan pastinya Amerika akan semakin tegas dengan Indonesia. Ini akan menjadi kebijakan baru yang menyentil negara Barat. Lagi-lagi Presiden Jokowi akan membuat kebijakan yang menggegerkan dunia. Presiden Joko Widodo, dalam sidang Kabinet Paripurna, menghimbau Bank Indonesia, membentuk mekanisme agar dolar Amerika Serikat di tanah air bertahan lebih lama. Contohnya, dari BI bisa buat sebuah mekanisme sehingga ada periode tertentu, atau cadangan devisa yang bisa disimpan dan diamankan di dalam negeri. Apakah sebenarnya yang diinginkan Jokowi? Apakah mau mengembalikan lagi rezim kontrol devisa di tanah air? Sahabat bagi-bagi, sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah. Apa sebenarnya usulan kebijakan yang bisa diterapkan oleh Bank Sentral? Bank Indonesia pun sampai saat ini, belum memberikan penjelasan resmi mengenai, kebijakan apa yang akan ditempuh untuk bisa menahan DHE lebih lama di tanah air. Namun kebijakan Presiden Jokowi sudah pasti akan menggemparkan dunia internasional. Ini akan menjadi awal baru peradaban Bank Indonesia. Sahabat bagi-bagi, dengan hilangnya dolar Amerika di Indonesia, membuat Presiden Jokowi khawatir dengan perekonomian Indonesia. Semoga saja kebijakan Presiden Jokowi, yang akan diambil ke depan dapat meredam kekhawatiran di masyarakat. Mari dukung Indonesia agar menjadi negara maju. Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Hurra! Merdeka, hurra! Guys, dikatakan kalau kita tengok semenjak ini USD Amerika Syarikat dan juga Biden dikatakan jatuh disebabkan kebijakan daripada Jokowi. Mungkin jatuh sikit guys. Dikatakan kalau kita tengok sebelum ini transaksi dunia perniagaan internasional di satu dunia ini menggunakan mata wang USD. Dan kalau kita tengok daripada kebijakan beberapa pemimpin di dunia ini tidak menggunakan wang perantaraan USD, mereka menggunakan mata wang negara masing-masing, menyebabkan salah satu implikasi menyebabkan mata wang USD jatuh. Dan kalau kita tengok segala ekspor import di dunia ini, kalau kita tengok sekarang banyak sekali dimonopoli oleh negara-negara di luar daripada Amerika Syarikat dan menyebabkan transaksi mata wang negara-negara yang banyak menjalinkan perniagaan ekspor import ini menyebabkan negara mata wang yang menyebabkan mata wang setiap negara yang menjalinkan transaksi itu menyebabkan mata wang mereka meningkat. Dan apabila mata wang USD dikatakan jarang digunakan, menyebabkan mata wang USD semakin rendah. Dan inilah menyebabkan Joe Biden semakin khawatir, semakin risau jika mata wang USD dunia ini jatuh guys.
Ditambahkan lagi kalau kita tengok kebijakan Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi melakukan beberapa kalau kita tengok transaksi ekonomi di dalam ekspor import dan banyak sekali mata wang. Kalau kita tengok mata wang Indonesia digunakan di dalam transaksi ini. Dan kalau kita tengok apa yang dilakukan oleh Presiden Indonesia di mana Presiden Jokowi tidak menggunakan mata wang dolar setiap kali transaksi ekonomi berlaku di Indonesia, dan Presiden Jokowi menggunakan transaksi hanyalah menggunakan mata wang daripada Indonesia. Dan kalau kita tengok Indonesia ini banyak sekali terlampau heavy mengeksport ataupun mengimport bahan-bahan mentah seperti nikel, biji timah, apa lagi, kelapa sawit dan banyak lagi bahan-bahan mentah yang lain, menyebabkan mata wang Indonesia semakin meningkat dan kurangnya transaksi daripada USD menyebabkan mata wang USD rendah, dan inilah menyebabkan Joe Biden semakin khawatir guys, dan ini merupakan berita gembira kepada Jokowi. Semakin banyak transaksi mata wang Indonesia, semakin banyak transaksi ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia, semakin meningkatlah, semakin tinggilah rating ekonomi di Indonesia guys. Mantap. Ini kalau kita tengok salah satu strategi Presiden Indonesia, Presiden Jokowi dan juga menteri-menteri di Indonesia guys. Mantap. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.